Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan pada hari ini kita akan update mengenai kondisi BNB dan Binance in general ya. Buat lo yang sudah nonton DCWT tadi siang, kemungkinan besar sudah tahu bahwa ya BNB nge-pump dengan cukup signifikan ya. Untuk rally-nya itu sendiri kita bisa lihat untuk daily close kemarin dia sebesar 2,7, kalau sampai running sekarang di sekitar 4,7. Tetapi kalau kita hitung sampai week tertingginya itu mencapai 8,81% dari daily open tanggal 20 November kemarin. Nah tentunya kita sudah tahu apa penyebabnya. Penyebabnya adalah ini ya. Di mana Binance ada kemungkinan akan strike a deal with DOJ atau Department of Justice. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa gue akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, nah buat lo yang mungkin nggak tahu, baru dengar mengenai kasus Binance ini sebenarnya sudah cukup lama. Dan bisa dibilang Binance ini nggak sendirian ya. Dia itu kena bareng-bareng sama Coinbase ya. Waktu itu kena bareng-bareng. Coinbase dituduh menjual sekuritas ilegal ya. Nah untuk Binance lebih banyak tuduhannya ya. Tuduhannya itu dibilangnya bank fraud, lalu apalagi money laundering, sanctions, violations dan lain-lain ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Binance tidak bersalah? No, we don't know ya, we don't know. Tetapi pada faktanya kalau lu udah sedikit ya berkecimpung dalam dunia finance, lu pasti udah sering dengar berbagai macam bank-bank besar seperti JP Morgan, lalu Morgan Stanley, lalu apa lagi ya, Standard Chartered, pokoknya nama-nama bank besar di dunia. Itu kalau lu cari bentar aja ya, berapa banyak yang mereka melakukan pelanggaran hukum. Ya, jadi bisa dibilang it's not something new. Tapi ada satu benang merah. Apa benang merahnya? UUD, ujung-ujungnya duit gitu. Jadi intinya deal ini apa sih? Biasanya deal seperti ini tuh kalau lu bayar segini, kita tidak lanjut kasus hukumnya. Begitu kasarnya ya. Kalau mau ngomong super kasarnya ya sebenarnya kayak malak lah gitulah sebenarnya ya, sama aja kayak lu di pasar nih gitu ya, lu jualan. Nah nanti lu jualan dibilangnya wah rujak lu apalah nggak bersih begini begitu, tidak sesuai dengan fatwa MUI atau tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia ya, maka lu harus bayar bla bla bla, atau lu mau ke court, atau ya kalau di pasar mungkin digebukin kali ya. Nah, tapi intinya apa? Intinya sama-sama dipalak duit ya, dan nggak main-main ya. Di sini duitnya itu DOJ meminta kayaknya kurang lebih 4 miliar. Ini masih belum fix ya, biasa kayak gini masih deal-dealan ya. Jadi dipalaknya pun deal-dealan berapa gitu ya, sama lah kayak lo di pasar, aduh bang gue nggak punya 200.000, 150 aja, wah deal-dealan 175 ya, kasarnya begitulah ya. Nah jadi sekali lagi ini bukan hal yang baru. Nah, tetapi ya, ini apabila bisa benar-benar beres kasusnya, ini bisa memberikan potensi bahwa Binance bisa operasinya berlanjut di US dan tentunya bisa meng-avoid collapse dari market ya, karena mau nggak mau orang masih banyak yang nggak tahu bedanya Binance US sama Binance International ya. Jadi kalau ada berita ngomong Binance US ditutup ya, orang berpikir Binance mati. Gue jamin pasti banyak yang WD dari Binance International, karena ya lagi-lagi rata-rata orang nggak terlalu benar-benar ngerti gitu ya. Nah, jadi dengan kita menghindari kemungkinan Binance US ditutup, itu akan kita menghindari juga kemungkinan apa? Kemungkinan untuk market drop gitu ya. Tapi kalau gue pribadi sih ya terserah, drop nggak apa-apa, gue siap buat akumulasi juga gitu. Tetapi dengan ada beritanya ini, apabila benar-benar sampai deal, ini akan menjadi suatu news yang bullish untuk semua cryptocurrency market, terutama untuk BNB begitu ya. Walaupun ngakaknya kalau lo mau tahu, BNB itu nggak boleh diperjualbelikan di Binance US. Lagi-lagi ya, korelasinya tuh ya karena namanya sama-sama Binance US, Binance International, orang berpikir ini satu sama aja, padahal ini kayak kesan dua PT berbeda lah begitu ya. Oke, jadi itu penyebab utama BNB rally dengan signifikan, atau bukan rally, maksudnya ke pump dengan signifikan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan bahas mengenai TA-nya. Jadi untuk TA-nya kita bisa lihat di sini, dia itu dia itu menembus 251 dan sekarang lagi running di atas dari 256,5.
Nah, jadi reclaim satu resisten sedang berusaha untuk mendapatkan suatu higher high. Ya well, technically speaking kemarin udah higher high sih ya. Mencoba untuk daily close higher high begitu ya. Nah, maka dari itu untuk posisi spotnya ada sedikit perubahan ya. Dari daily close maka otomatis buy limit pertama jadi buy limit pertama kembali aktif bukan bergeser ya. Kembali aktif di 251,4. Jadi buy limit pertama di 251,4. Buy limit kedua di 247,7 dan buy limit ketiga di MA 200 yang ada di angka sekarang 243,1 ya. Ya buat lo yang sudah akumulasi di sini udah senyum-senyum nih ya yang udah kena buy limit 1 2 3. Kadang-kadang gini, orang tuh suka panik ya ngedengar, "Aduh Bang, buy limitnya udah kena semua nih, gimana?" Ya tinggal tunggu. Kalau turun lagi, ya cari buy limit baru. Begitu. Karena ya pada faktanya ya DCA jangka panjang itu masih paling efektif untuk kita bisa meningkatkan net worth. Trading futures gimana bang? Bisa, tetapi kalau gue pribadi dari pengalaman gue pribadi dan beberapa teman gue juga yang memang sudah cukup lama lah begitu trading for living ya. Trading for livingnya nggak main-main, nggak cuma di kripto iya, di saham iya, di forex iya. Dia bilang apa? Kecenderungannya gini, kalau kita berharap kita bisa trading for living gitu ya dari pure trading daily trading gitu day trade begitu ya, sulit dia bilang. Kalau kita mau profit dari long term position itu jauh lebih memungkinkan menurut dia. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi lebih percaya kita punya posisi spot jangka panjang. Futures boleh, tapi futures ya lu nyari buat duit rokok lah ya. Ya kalau lu sultan ya mungkin bisa duit buat main ke mana kali ya. Ya lagi-lagi tergantung kantong lu masing-masing. Yang penting jangan sampai memakan posisi jangka panjang lu begitu ya. Oke, itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest futures ya ini berarti long dulu sorry. Sedikit belibet ya. Untuk posisi long kita berarti kan kemarin retest 1 retest 2 nih di EMA 200. Kita udah kena target TP posisi long di sini ya. Arguably sebenarnya dari hari ini sih dari tanggal 19 bukan tanggal 20 ya karena retest 1 retest 2-nya di tanggal 19 di sini ya. Nah, berarti kita sudah mengantongi profit 1,73%. Kalau sama lo dibiarin ya berarti ya lebih gede. Tapi lagi-lagi harus tetap taat sama SOP lu sendiri. Kalau lu sering langgar-langgar ujung-ujungnya malah boncos gitu ya. Nah, untuk sekarang sudah terjadi retest 1, retest 2 di 256,5. Walaupun sekarang posisi short kita sedang dalam keadaan negatif nih sedikit ya. Kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi jam 7 BNB daily close di atas dari 256,5, maka kita cut loss posisi short kita. Tetapi kalau ternyata daily close-nya masih di bawah dari 256,5, kita pertahankan posisi short kita, target TP kita adalah di angka 251,4 begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB secara TA. Dan gue akan sekarang mungkin sedikit masuk ke overall lah, ke makro. Jadi seperti yang gue sudah pernah bahas di video gue kayaknya berapa bulan ya? Sebulan adalah kayaknya ya. Black Swan Event ya. Black Swan Event mungkin gak sih bang? Kalau menurut gue mungkin ya. Yang menjadi triggernya apa? Yang akan menjadi trigger kemungkinan besar adalah resesi di Amerika kalau sampai terjadi ya. Kalau tidak terjadi resesi di Amerika kemungkinan besar ya nggak akan sampai separah itulah. Bang, kalau kalau Binance misalkan kayak di sini ya, tiba-tiba gagal dan ditutup gimana? Menurut gua akan drop, tapi nggak masuk ke Black Swan. Nah, kalau kita ngomongin soal Black Swan event tuh kayak apa sih? Kita ambil contoh Black Swan, kayaknya ini terlalu banyak ini. Kita geserin aja. Nah, Black Swan event itu kita ambil contoh kayak di sini nih, ya di cycle kemarin. Nah, ini US recession ya. Drop itu bisa sampai berapa nih? 50% dan seterusnya, 40% dan seterusnya. Kenapa bisa seperti ini ya? Nah, ini terjadi biasanya karena macroeconomics. Biasanya nggak kayak cuma sesimpel kayak misalkan Binance tidak mendapatkan izin dan lain-lain, nggak lah biasanya ya. Yang butuh seperti ini tuh biasanya makro di mana interest rate biasanya diotak-atik gitu atau ya terjadi resesi gitu 2 kuartal berturut-turut US kena minus gitu si GDP-nya ya. Nah, jadi lagi-lagi mungkin nggak bang? Masih mungkin gitu karena Jerome Powell bilang ada kemungkinan di akhir tahun ini
Amrik bisa masuk ke resesi. Walaupun dengan catatan menurut dia adalah resesi yang mild. Tetapi kalau kita mau percaya aja sama si Jerome, ya si Jerome juga bilang inflasi under control, inflasi under control. Faktanya tidak under control, sampai sekarang malah sampai 7% interest rate-nya begitu. Jadi ya kita harus take semua statement bahkan dari Jerome Powell with a grain of salt. Jadi nggak bisa, oh pokoknya dia ngomong kayak gini pasti. Tidak ada yang pasti gitu. Tapi kita harus siap-siap dengan possibility bisa ngedrop gitu ya. Oke, jadi overall seperti itu untuk kondisi market dan juga update kita mengenai BNB. Dan sekali lagi ya, gue nggak akan bosan-bosan ingetin 3 golden rule dari investasi. Ya bukan cuma di kripto, tapi investasi in general. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Ya, jangan pakai uang panas. Kalau pakai uang panas tuh kayak ada setannya. Nggak ngerti kenapa. Ya, lu setup udah bagus, fundamental udah bagus. Bisa aja tiba-tiba ada wick yang menjilat posisi SLU dan lain-lain. Itu nggak tahu kenapa. Gue juga bingung kenapa bisa seperti itu. Ya, dan gue bukan cuma sendiri ngerasain kayak gini. Banyak teman-teman gue juga yang ngerasa seperti itu. Aduh, kalau gue pakai duit yang nggak dingin gitu, yang gue paksain tuh nggak tahu kenapa kayaknya tuh ada setannya gampang banget dijilat, hilang aja gitu ya. Tapi kalau pakai duit dingin ya, jangkanya panjang, itu nggak tahu kenapa kayaknya makmur-makmur aja gitu. Dan gue juga merasakan itu gitu ya. Jadi kalau mau ditanya, bang lu lebih profitable trading jangka pendek atau jangka panjang? Jangka panjang gitu. Walaupun kok kuat sih bang, tunggu 4 tahun, ya kuat daripada loss gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan over leverage. Jadi trading futures boleh, tapi jangan sampai ngerusak posisi spot lu. Ini terlalu sering terjadi. Gue udah sering banget dengar, aduh bang, spot gue sebenarnya harusnya profit, tapi kemarin gue pakai buat buka posisi futures, ujung-ujungnya sekarang malah minus. Nah itu ya, jangan over leverage. Yang ketiga adalah itu berpikir jangka panjang seperti yang gue udah sering singgung ya. Kalau kita time frame terlalu pendek ya, itu seringkali akan membuat kita jadi terburu-buru dan gak rasional. Jadi semua pakai emosi. Tapi kalau kita jangka panjang itu lebih tenang gitu, lebih adem gitu ya. Jadi ingat 3 aturan itu, in theory harusnya lo bisa jauh lebih profitable. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.